Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami pulang tanpa mengerti apa-apa. Biarlah Engkau memenuhi kami dengan kebenaran-Mu, sehingga setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kami sama-sama diberkati Tuhan dengan kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan ini. Biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan firman ini memberi kepada kami pertumbuhan rohani dan makanan yang berlimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah. Shalom juga untuk saudara bersama dengan keluarga. Saudara, minggu ini memang menjadi tantangan yang besar ya. Mulai dari Sabtu sampai Selasa libur. Ya, liburan yang panjang. Dan juga kita masih dalam hybrid, jadi masih boleh pilih datang atau di rumah. Dan khusus pagi ini mendung dan hujan, berat betul salibnya ya saudara ya. Tetapi kita ya bersyukur masih boleh datang ya, boleh beribadah bersama-sama. Saudara yang sedang berlibur, semoga juga tetap mengikuti ibadah ini secara online di tempat saudara libur. Minggu pertama ini kita masuk di dalam pembahasan mengenai menjadi keluarga yang tangguh. Menjadi keluarga yang tangguh. Ya. Saudara sekalian, tantangan terhadap keluarga Kristen pada masa kini itu berbeda sekali dengan tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga Kristen 2 atau 3 dekade yang lalu. Saat ini saudara sekalian, spirit keduniawian itu semakin menguat. Apa itu spirit keduniawian? Spirit keduniawian adalah hal-hal yang menawarkan pemuasan kesenangan individu, pemuasan hawa nafsu manusia, pemuasan kesenangan manusia. Nah, spirit ini bisa berwujud materi, ataupun spirit ini berwujud konsep-konsep pemikiran. Jadi sekarang ini semakin menguat hal semacam ini saudara sekalian, dan ini menjadi tantangan bagi keluarga Kristen. Nah, ditambah dengan kecanggihan kemajuan teknologi informasi saudara, spirit ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Nah, saya ingin mengatakan spirit ini menghasilkan mata yang tidak puas melihat dan telinga yang tidak kenyang untuk mendengar. Apa saja saudara bisa dilihat, apa saja bisa didengar, apa saja bisa diakses tanpa batas. Tidak ada lagi yang namanya tabu, haram, aib, malu, amoral, itu sudah nggak ada saudara. Ya, semuanya bisa bebas. Contoh pornografi, dulu sangat terbatas, hanya gambar-gambar saudara, dan itu tidak dijual bebas. Tetapi sekarang ini, dengan gampang orang bisa mengakses pornografi di mana saja, bahkan di ruang rapat saudara. Untungnya pemerintah memang melindungi warganya, ya. Tetapi masih tetap ada jalan-jalan yang lain yang bisa dipakai untuk mengaksesnya. Belum lagi spiritisme, belum lagi klinik, belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Kita hidup dalam dunia yang model seperti ini sekarang, saudara. Dosa dengan bebas bisa merajalela kemana-mana dan mencengkramkan kuasanya dalam diri setiap individu manusia. Dan dosa ini
juga dengan bebas masuk ke dalam keluarga-keluarga Kristen lewat media digital yang dipegang oleh setiap anggota keluarganya. Nah, saudara, handphone ini kan sudah bukan barang mewah lagi, ya. Coba hitung di dalam keluarga ada berapa banyak handphone, setiap anak mungkin ada handphone, apalagi dengan alasan untuk belajar dan sebagainya memang menjadi kebutuhan. Tetapi ini juga menjadi media masuknya spirit keduniawian di dalam keluarga. Jadi saudara sekalian, dosa masuk ke dalam keluarga-keluarga Kristen lewat media digital yang ada di setiap tangan anggota keluarganya. Entah saudara mau dengar apa tidak, tapi ini adalah kenyataan. Jadi kemerosotan moral saudara justru terjadi di dalam keluarga, di dalam kamarnya melalui saluran teknologi. Ini sesuatu yang sangat membahayakan keluarga, termasuk keluarga Kristen. Kalau engkau peduli kepada keluargamu, masa depan anak-anakmu, engkau harus mewaspadai hal ini, saudara. Ya, kalau kita tidak peduli, ya lain, saudara, ya. Tapi apakah ada orang yang tidak peduli kepada anak-anaknya, keluarganya, masa depannya? Pasti ada. Yang namanya peduli akan bertindak melakukan sesuatu pencegahan atau apapun antisipasi, saudara. Anak-anak muda, engkau harus mendengarkan hal ini. Karena ini zamannya engkau. Dan ketika engkau menikah melahirkan anak-anak, anak-anakmu akan memegang barang yang lebih canggih daripada engkau. Kemarin saudara dalam seminar I Got in Metaverse dipaparkan bagaimana keberadaan teknologi itu akhirnya nanti akan mengendalikan, merimut manusia. Dulu manusia merimut teknologi, tetapi sekarang ini, ke depannya teknologi akan mengendalikan, merimut, mengatur kehidupan manusia. Maka akan terjadi, tidak heran kalau manusia mulai mentuhankan teknologi, menyembah teknologi. Keterikatan kepada gadget, saudara, itu sudah sedemikian rupa. Ada anak kecil, gadgetnya disita orang tuanya, bunuh diri. Masih kecil udah bunuh diri, gedenya mau jadi apa, saudara? Nah, waktu sepanjang mengikuti pembahasan seminar kemarin, saya itu jadi gelisah, ya, gelisah. Saya berpikir di mana ya peran gereja, ya, di mana ya peran orang tua Kristen, bagaimana ya gereja itu berperan untuk menyelamatkan generasi di masa yang akan datang. Jadi bukan materi yang masuk, saudara, tapi hatinya gelisah. Dengar gini ngeri juga ya. Yang tidak ikut jangan berkata untung saya nggak ikut. Kalau ikut saya ikutan gelisah dong. Tidak juga, saudara. Ya, saya mau katakan sayang kalau saudara nggak ikut. Memang kadang pembinaan itu susah ya, saudara. Serba salah, dikasih seminar yang ikut dikit. Enggak dikasih seminar bilangnya zaman gini gereja kok enggak ada seminarnya. Bingung kan, saudara? Saya bukan baper, saudara. Saya ini koper, korban perasaan. Curhat-curhat dikit boleh ya, saudara ya? Enggak apa-apa ya. Katanya kalau kurang curhat SGPT dan SGOT ini bisa tinggi katanya. Saya sih belum cek sih, tapi rasanya tinggi, jarang curhat soalnya, saudara. Nah, lewat media masa digital ini, spirit yang tadi keduniawian itu masuk. Tetapi saudara, ada satu hal lagi yang juga ikut melemahkan sendi-sendi keluarga, yaitu lewat media digital, spirit relativisme secara perlahan juga masuk ke dalam keluarga. Apa itu relativisme? Sebuah pandangan yang mengatakan tidak ada hal yang absolut di dunia ini, semuanya relatif, termasuk firman Tuhan. Nah, saudara, ini sangat berbahaya bagi iman Kristen. Kalau firman Tuhan itu bukan sesuatu yang absolut,
Artinya sesuatu yang menjadi pilihan. Boleh diikuti, boleh tidak. Karena itu pilihan. Karena firman Tuhan itu bukan absolut. Dia bukan yang mengatur hidup kita. Yang mengatur hidup kita itu bisa banyak hal. Nah, pandangan ini masuk ke dalam keluarga Kristen. Kita mungkin tidak sadar, saudara. Apa jadinya kalau spirit relativisme ini masuk dalam keluarga Kristen? Ya, karena firman Tuhan tidak absolut, maka orang tua tidak harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Karena firman Tuhan tidak absolut, maka bisa dipakai standar yang lain. Maka terjadilah yang namanya kompromi di dalam melaksanakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu relatif, maka tidak harus ada mesbah keluarga. Orang tua sendiri mungkin tidak perlu memiliki keteladanan rohani dalam hal mempraktekkan firman Tuhan. Karena ini hal pilihan saja. Yang namanya pilihan kan A, B, C, D. Bisa pilih A, bisa pilih C, bisa pilih D. Contohnya banyak, saudara, dalam keluarga. Makan, ya nggak usah doa lah. Nah, gitu. Sudah makan doa enggak? Masih doa ya? Masih bagus, saudara. Pergi, doa enggak kalau mau berpergian, saudara? Anak-anak sekolah mau berpergian sekolah, apa sekolah? Apakah didoain dulu enggak? Sarapan disiapkan, uang saku disiapkan, kendaraan disiapkan, tetapi perlengkapan rohani tidak disiapkan. Bye, dah, gitu. Kalau dalam perjanjian lama, orang tua itu menumpangkan tangan, memberkati, mendoakan anaknya. Jadi orang tua memberikan berkat rohani kepada anak-anaknya. Tapi sekarang ini kan enggak. Berkat jasmani aja disiapkan, tetapi berkat rohani tidak. Nah, ini pelemahan, saudara, ya. Kalau anaknya sakit didoakan enggak? Ya enggak, dikasih minum obat, bawa ke rumah sakit. Ya itu betul. Tetapi mendoakan anak. Saya ingat waktu saya sakit, papa saya selalu datang doakan walaupun sakitnya cuma di kamar. Mau ujian didoakan enggak? Anaknya ulta didoakan enggak? Ketika menghadapi masalah anak, apakah diajak berdoa sebagai solusi? Atau cuma dimarah-marahin anaknya? Atau dikasih solusi, mestinya kamu begini nak. Itu semua tanpa disadari. Kita bisa melakukan dan menghilangkan doa. Menghilangkan nilai rohani, pelajaran rohani, menghilangkan satu keteladanan rohani dalam diri anak, saudara. Nah kalau terus begitu, ya akan hilang, saudara. Jadi pandangan relativisme ini perlahan-lahan terus menggerogoti, melemahkan sendi-sendi iman keluarga Kristen. Saya bicara keluarga Kristen, ya yang bukan bagian kita. Saudara sekalian, pendek kata saya ingin mengatakan bahwa keluarga Kristen sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat pada saat ini. Itu sebabnya selama di bulan Mei ini, saudara, kita canangkan bulan keluarga dan membahas tema-tema mengenai keluarga. Dengan harapan kita semua kembali diingatkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dengan pribadi yang tangguh membangun rumah tangga yang tangguh untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini. Kemerosotan moral, saudara, atau kemerosotan iman itu terjadi di rumah. Di zaman sekarang ini sangat kentara. Oleh sebab itu maka pembinaan, maka pemuritan juga seharusnya dimulai dari rumah juga. Dan ketangguhan harus dimulai dari rumah juga, saudara. Disinilah pentingnya kita menjadi keluarga yang tangguh. Nah, bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, saudara sekalian? Bagaimana Alkitab mengajarkan hal ini? Saya ingin mengajak kita membaca dari Ulangan pasal yang ke-6.
Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Mari membuka Alkitab kita, kitab Ulangan pasal yang ke-6, mulai membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara sekalian, sebelum memasuki tanah Kanaan atau tinggal di tanah Kanaan, Musa meletakkan dasar-dasar pegangan yang kokoh bagi keluarga-keluarga Israel pada waktu itu. Karena mereka akan memasuki Kanaan. Dan Kanaan adalah tanah di mana orang-orang menyembah berhala dan melakukan dosa-dosa yang begitu bejat. Orang Israel harus punya pegangan dan perlindungan, harus punya ketangguhan keluarga-keluarganya supaya mereka tidak ikut-ikutan menyembah berhala dan berdosa di hadapan Tuhan. Musa meletakkan dasar pegangan yang kokoh bagi keluarga Israel. Coba lihat di ayat yang ke-4 dan ke-5, saudara. Kebenaran pertama yang harus dipercaya adalah bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Dan kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah mengasihi Tuhan yang Esa ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ini adalah perintah. Ini adalah hukum yang Tuhan berikan lewat Musa kepada keluarga Israel. Dan Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajarkan konsep ini, perintah ini kepada anggota keluarganya. Setiap ayah harus mengajarkan istrinya atau anak-anaknya atau keluarga yang tinggal di sana bersama dengan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ini sebuah keharusan, saudara, namanya Shema. Tidak boleh ditawar-tawar. Tadi kita tidak baca di ayat 10, di ayat 1 sampai 4 dan ayat 10 seterusnya. Saat mereka ini hidup taat melakukan perintah ini, saudara, Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Ya, mereka akan hidup baik keadaannya. Mereka akan beroleh umur panjang dan mereka hidup berlimpah susu dan madunya. Artinya berkat jasmani itu selalu tercukupi. Nah, itu janji Tuhan, saudara, kepada mereka. Tuhan memberikan hukum ini untuk apa? Untuk melindungi orang-orang Israel, untuk melindungi keluarga-keluarga Israel agar menjadi keluarga yang tangguh. Nah, saudara, bagaimana menjadi keluarga yang tangguh menurut bagian ini? Pertama-tama, saudara, ketangguhan keluarga dimulai dari ketangguhan individu. Keluarga ini kan cuma lembaga. Keluarga di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak-anak dan orang yang tinggal di rumah itu. Keluarga yang tangguh berbicara mulai dari ketangguhan individu nih. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Nah, individu-individu yang tangguh ini adalah individu-individu yang hidup takut akan Tuhan. Yang melakukan Shema. Individu yang percaya kepada Allah yang Esa dan mengasihi Allah yang Esa dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini individu yang tangguh di dalam keluarga. Apakah ayahnya mengasihi Tuhan? Apakah ibunya mengasihi Tuhan? Apakah anak-anaknya mengasihi Tuhan? Nah, itu kriterianya. Kriteria tangguh atau ketangguhan personal di dalam keluarga. Jadi bukan tangguh karena banyak fasilitas, bukan tangguh karena banyak uang,
Bukan tangguh karena semua sehat semua di dalam keluarga itu dan lain-lainnya. Kriteria ketangguhan personal di dalam keluarga menurut Ulangan ini adalah apakah anggota keluarga atau individu-individu atau personal itu mengasihi Tuhan atau tidak, saudara. Ya, kata mengasihi Tuhan pendek, tetapi implikasinya sangat luas. Oleh sebab itu, saudara, individu-individu dalam keluarga perlu dikuatkan ketangguhan personalnya, bukan? Sebab semakin banyak anggota keluarga yang tangguh, yang punya iman, yang punya perilaku positif dalam menghadapi krisis, maka keluarga itu akan dapat mengatasi berbagai macam kesulitan yang timbul. Saudara, kita punya keluarga, kita ingin keluarga kita tangguh, dan kita tidak bisa tidak melakukan sesuatu untuk mewujudkan ketangguhan itu. Dan Alkitab mengatakan ketangguhan dimulai dari individu-individu yang mengasihi Tuhan, yang esa dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Selain itu mereka akan berperilaku positif. Itu akan menimbulkan satu ketangguhan. Jadi kalau secara pribadi ayahnya seorang yang mengasihi Tuhan, maka dengan mengasihi Tuhan dia akan menghadapi masalah, memimpin keluarganya dengan tenang, dengan mengarahkan keluarganya berharap kepada Tuhan, dengan berdoa, dan sebagainya. Kalau ibunya mengasihi Tuhan akan seperti itu. Dan bayangkan kalau anak-anak kita mengasihi Tuhan, maka dia akan memiliki satu perasaan yang tenang, merasa aman. Kalau ada apa-apa dia bisa berdoa, curhat kepada Tuhan. Walaupun dia ada di negeri orang atau di luar pulau, dia punya Tuhan yang bisa menolong dan melindunginya. Dia tangguh, saudara. Nah, bayangkan yang tidak tangguh, dia akan merasa berjuang sendiri, dia minta pendapat orang lain, dia ikut-ikutan temannya yang berperilaku negatif dan melakukan hal yang buruk. Tiba-tiba kita kaget dengan anak kita kena inilah, kriminal lah, dan sebagainya. Lalu kita mulai menyesal. Saudara, tidak apa-apa anak kita kecewa. Biarkan kita menemani dia pada waktu dia kecewa. Mengajarkan bagaimana mengatasi rasa kecewa. Sebab kalau tidak, anak-anak akan lebih kecewa karena orang tuanya tidak mengajarkan dia bagaimana mengatasi rasa kecewanya. Nah, saudara, kita mulai melihat dengan lebih jelas kenapa Tuhan memerintahkan supaya mengajarkan anak-anak itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Karena dengan seperti itulah maka mereka akan menjadi personal yang mampu untuk mengantisipasi masalah, menghadapi masalah dengan lebih sehat. Jadi firman Tuhan menguatkan strategi coping. Strategi coping ini apa? Yaitu cara orang di dalam menyelesaikan masalah dengan lebih sehat, dengan cara yang sehat. Misalnya kalau ada masalah, jadi bicarakan. Bukan kalau ada masalah, lalu melarikan diri, minum-minum, mabuk-mabukkan. Kenapa mabuk? Banyak masalah nih. Itu strategi copingnya lemah. Apakah kita mengajarkan anak-anak? Nah, firman Tuhan menguatkan strategi coping setiap anggota keluarga. Mereka menggunakan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk membantu mereka mengelola pikiran mereka dan emosi mereka pada saat menghadapi situasi yang menekan. Sudah kita bisa stres, anak-anak kita bisa stres. Tapi bagaimana kita mengajarkan mereka menghadapi stres ini? Bagaimana kita mengajarkan strategi coping? Nah, firman Tuhan menjadi satu prinsip bagi anak-anak kita yang mengasihi Tuhan untuk menghadapi berbagai situasi. Jadi kita ini walaupun anak kita terpisah jauh,
kita bisa merasa lebih aman, bisa merasa tenang. Kita telepon dia, gimana? Ya, tidak apa-apa, ada Tuhan yang membantu. Saya doa kok. Ya. Wah, teman-teman saya begini-begini, kamu ikutan enggak? Saya enggak ikutan. Kok bisa? Iya, saya berpikir Tuhan tidak suka apa yang mereka lakukan. Dan kalau saya ikut-ikutan. Saudara, ini kan bukannya sesuatu yang sangat menenangkan hati kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa jaga mereka 24 jam, walaupun mereka ada handphone yang bisa kita hubungi setiap saat. Puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan keluarga-keluarga pada saat ini yang menghadapi berbagai masalah yang sangat berat berhubungan dengan kemajuan teknologi digital, informasi ini, saudara. Ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, ajarkan dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Maka Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada orang Israel dengan memberi tanggung jawab kepada orang tua di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan itu bukan cuma lihat, tengok-tengok, tapi perhatikan di sini artinya tempatkan di dalam hatimu. Nah, bagus ya bahasa Indonesia, perhatikan, perhati. Per otak, ini perhati. Ya, kalau perotakan kan enggak ada. Perhatikan, masukkan ke dalam hati. Orang tua itu harus melakukan itu dulu. Lalu selanjutnya haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu, membicarakan bila engkau duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi orang tua harus bagaimana, saudara? Tuhan menginginkan orang tua pertama bersikap tekun dan konsisten. Harus mengajarkan berulang-ulang, itu perlu ketekunan, saudara. Banyak orang berkata, saya paling tidak mampu mengajar anak saya itu mengendarai mobil atau belajar mobil. Ya, saya sekolahkan dia aja, sekolah nyopir. Kenapa? Ya saya mengerti karena saya juga mengalami, saudara ya. Kita cepat emosi, cepat marah gitu. Daripada anak kita stres, nabrakin mobil ke tembok. Maksud saya adalah kita perlu tekun. Tekun ini bukan sesuatu yang gampang. Kita bisa tekun kalau menghadapi orang lain, tapi menghadapi anak, apakah kita sama tekunnya? Harusnya lebih tekun, saudara, karena itu anak sendiri. Tetapi karena, ya itulah, kelemahan ya kebanyakan orang tua tidak bisa. Tapi Tuhan menginginkan orang tua harus konsisten dan tekun mengajarkannya. Kata berulang-ulang ini adalah menyiratkan konsistensi dan ketekunan. Lalu membicarakan, duduk, berjalan, berbaring, bangun, itu adalah sebuah gambaran. Orang tua selain tekun dan konsisten, orang tua juga harus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengajarkan anak-anaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mengoptimalkan setiap momen. Jangan sampai ada satu momen pun yang terlewatkan. Nah, ini maksudnya. Jadi waktu berjalan sama anak, jangan cuman, tadi film apa ya? Tadi makan apa ya? Kita perlu mengkaitkan, saudara, pelajaran rohani dengan anak-anak kita, khususnya mereka yang masih kecil. Apa aja bisa menjadi pelajaran rohani, daun jatuh pun kita bisa membawa itu menjadi pelajaran mengasihi Tuhan. Tapi kan kita kadang-kadang tidak kreatif dan tidak pernah memikirkan sampai hal itu karena kita sibuk. Saudara, kiranya apa yang dibicarakan ini menjadi satu pemikiran bagi kita. Kita kasihan anak-anak kita hidup di dalam dunia yang semakin sangat menggoda dan menantang mereka. Apalagi nanti ya ada metaverse, semuanya udah pakai kacamata penutup, udah gak ada apa-apa, gini-gini aja, gini-gini. Saudara, itu apa sih gitu?
Itu yang dulu saya sering lihat di rumah sakit jiwa, kok sekarang ada di mana-mana. Tapi itu keadaan ke depan nanti mungkin akan seperti itu, saudara. Sekarang aja kadang-kadang kaget orang lewat kok ngomong sendiri, ternyata ada ininya di situ, ya. Apalagi kalau udah tutup mata gini ya. Kembali ke bahasa isyarat kali ya, saudara ya. Ajarin firman Tuhan, optimalkan setiap momen. Anak ini itu kan tidak selalu bersama dengan kita, saudara. SMP pun sekarang kita kirim keluar sekolah. Itu SMP loh. Berarti berapa tahun dia bersama dengan kita? Ada yang kirim anaknya SMA. Pasti masih dapat 3 tahun SMP-nya bersama dengan kita. Kalau kuliah, ya sudah keluarlah kuliah itu. Kalau sudah kuliah pulang enggak? Ya kadang-kadang kuliah sudah bekerja di tempat lain, menikah. Jadi kalau dia sudah keluar rumah, anggap aja sudah enggak balik lagi, saudara. Kalaupun dia pulang bersama dengan kita, dia sudah punya keluarga misalnya. Dia sudah bekerja. Optimalkan setiap momen yang ada, kata Tuhan, waktu engkau berjalan, berbaring, dan sebagainya. Mengajarkan berulang-ulang adalah sebuah langkah taktis dan strategis, saudara, dalam membentuk kembali iman anak-anak kita. Saudara, setiap orang setelah dibentuk oleh lingkungannya. Kita semua tumbuh dan dibentuk oleh lingkungan, saudara, termasuk anak-anak kita. Coba kita lihat anak-anak kita, berapa jam bersama dengan gadget, berapa jam jalan di mall, berapa jam nonton film, berapa jam terpapar oleh iklan-iklan, display yang sifatnya konsumeristis. Lalu berapa jam dia belajar firman Tuhan? Kalau dia anak sekolah minggu, 1 kali ya seminggu, 1,5 jam lah ya dia ke gereja. Kalau dia saat teduh setiap hari ya tambah 1/2 jam lah setiap hari. Kita sudah bisa bayangkan yang mana yang paling mempengaruhi kehidupannya karena waktu yang dihabiskan dengan barang-barang itu. Sudah sangat sedikit dia membangun kerohaniannya. Dengan keadaan seperti itu, apakah kita berharap kita bisa mencintai Tuhan? Pasti kekuatan yang lebih menarik adalah kekuatan yang dia habiskan waktu yang sebanyak itu. Kita tidak bisa diam, saudara, dan berharap anak kita akan cinta Tuhan dengan sendirinya. Orang tua perlu proaktif. Orang tua perlu mengajarkan kepada anaknya terus-menerus membangun satu cara pandang terhadap dunia berdasarkan prinsip Alkitab. Jika tidak, mereka akan dimuridkan oleh dunia ini. Saudara, sangat mengerikan. Makanya waktu mengikuti Metaverse itu saya gelisah, bagaimana ya saudara? Apa yang bisa dilakukan gereja? Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anak-anak ke depan? Dan saya menemukan ini. Menguatkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari ulangan ini, saudara. Saya ingin bertanya, saudara, kalau begitu, selama ini apa yang kita bicarakan saat sedang bersama dengan anak di tengah-tengah keluarga? Apa yang kita bicarakan? Kalau ada sempat kumpul nih, waktu makan atau waktu duduk di ruang tamu, waktu bersama, apa yang sudah dibicarakan? Apakah pusat pembicaraannya adalah seperti ulangan 6 ini? Membicarakan cinta Tuhan, membicarakan bagaimana mengasihi Tuhan? Bukan kebiasaan kita kayaknya, saudara. Tapi kita harus mulai, ya. Jika belum membicarakan ya mengenai cinta Tuhan dengan anak-anak, kita harus mulai membiasakan. Ini perintah. Perintah Tuhan ini untuk melindungi keluarga Israel yang tinggal di tanah Kanaan. Memang kita secara geografis tidak tinggal di tanah Kanaan, tetapi keadaan Kanaan sama dengan keadaan sekarang ini, saudara, penyembahan berhala, dosa. Dan kita perlu memulai dari keluarga. Terakhir, saudara, ya, belajar firman Tuhan bersama akan menguatkan ikatan emosional. Ikatan emosional ini penting juga, saudara, ya, antar keluarga. Jadi waktu membicarakan firman Tuhan, mengajarkan itu terjadi dialog, ya,
Anaknya bertanya, papanya menjawab, papanya bertanya, anaknya merespon, ya. Saling mendukung, saling mendoakan. Jadi anaknya merasa didukung ketika papanya mendoakan dia waktu ujian. Papanya mendukung ketika dia dibully. Papanya mendukung ketika anaknya sedih. Ya. Jadi bekerja sama. Saling mencari solusi. Jadi orang tua harus rajin-rajin tanya anaknya, ya. Misalnya dia matematika bisa enggak? Enggak bisa, ya. Cari solusi bagaimana? Ayo kita cari sama-sama yuk di internet, kerjakannya bagaimana misalnya. Keterlibatan orang tua. Sudah mungkin repot bagi orang tua, tetapi ini adalah menguatkan ikatan emosional. Salah satu kriteria untuk menjadi tangguh, yaitu ada kekuatan emosional. Habiskan waktu bersama dengan anak-anak, saudara, beraktivitas bersama, saling tolong, mulai dari tugas yang kecil, ya, yang sederhana, saling menghargai, mengucapkan terima kasih, ya, berdoa bersama dan mengedepankan optimisme dalam menghadapi kesulitan, membicarakannya bersama. Kasih dia optimis. Gak apa-apa, ini bisa dihadapi, ya. Ini bisa kok, ada jalan keluar kok. Kasih kata-kata yang optimis dulu. Jangan belum apa-apa. Kamu sih gini, masa depan suram tahu. Nah, papa mama saya aja bilang masa depan saya suram. Ya dia percaya karena dia percaya papa mamanya. Akhirnya kata-kata itu membekas, dia jadi tidak semangat, tidak percaya diri. Dia udah di sini udah masa depannya suram, jadi dia tidak berusaha lagi. Kebanyakan adalah menjadi depresi, saudara. Inilah harus kita lakukan, saudara. Waktu kita membicarakan firman Tuhan bersama-sama, ada tambahan, ada nilai plusnya, yaitu menguatkan emosional, ya, menguatkan ikatan emosional, ya, bersama dengan anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Keluarga tangguh itu tidak selalu terdiri dari semua anggota yang memiliki ketangguhan yang sama. Tetapi individu yang memiliki ketangguhan yang tinggi, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu siapa, itu memberi peran yang penting untuk menguatkan anggota keluarga yang lain. Jadi keluarga kita ada 3 anak misalnya, 3 anak ini kan tidak sama, kadang-kadang satu yang ceria, satu yang agak depresif, ya, satu yang agak bagaimana. Ini mungkin ketangguhannya berbeda, tetapi yang paling tinggi ketangguhannya itu akan bisa menguatkan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau anak-anak saudara ada di tempat yang lain, bikinlah grup WA family cute misalnya. Family cute. Diskusi, saudara. Kalau ada apa-apa, libatkan mereka. Mungkin adiknya lagi bingung nih mau masuk kuliah apa. Ya, kokonya atau cicinya bisa nimbrung ngomongin gitu. Kamu bisa. Ya, dulu koko pikir pernah kok lihat kamu gini. Ayo, koko juga baru menjalaninya, koko bisa kok. Jadi ini terjadi satu penguatan ikatan emosional, saudara. Dan juga terjadi apa? Terjadi yang memiliki ketangguhan tinggi menguatkan anggota lain. Nah, ketika anggota yang lain ini lemah dikuatkan, maka terjadi semakin banyak anggota keluarga yang memiliki satu ketangguhan. Semakin banyak pola perilaku positif di dalam keluarga yang mampu dilakukan, semakin tangguh keluarga itu menghadapi kesulitan. Saudara sekalian, firman Tuhan sangat jelas telah memberitahukan kepada kita. Maka sebagai kesimpulannya, membiasakan dan mengajarkan firman Tuhan secara terus-menerus dalam setiap kesempatan kepada anak-anak akan membentuk ketangguhan personal, menguatkan ikatan emosional dan menguatkan strategi coping yang pada akhirnya, saudara, menghasilkan keluarga yang tangguh. Keluarga tangguh ini adalah output,
prosesnya adalah menguatkan ketangguhan personal di dalam keluarga. Kalau personal dalam keluarga tangguh, maka keluarga itu akan menjadi tangguh. Mari Bapak Ibu, mulai pemuritan dari keluarga. Mulailah memperhatikan anak-anak kita, mengajarkan firman Tuhan dengan tekun, dengan konsisten, dengan keteladanan. Optimalkan setiap kesempatan yang ada, karena tidak selalu kesempatan itu ada. Mari kita peduli kepada masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Keluarga tangguh adalah setiap individu di dalamnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya Tuhan memampukan kita mengerjakan tugas yang vital ini untuk anak-anak kita. Tuhan akan melindungi, memberikan hikmat bijaksana kepada orang tua, dan memampukan mereka untuk melakukan tugas ini. Biarlah kita, keluarga kita adalah keluarga yang tangguh, memuliakan Tuhan, membawa manfaat untuk masa depan anak-anak kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Di bulan keluarga ini kami datang kepadamu mengingat akan keluarga kami, Tuhan. Apa peran yang sudah kami lakukan sebagai orang tua untuk anak-anak kami? Sudah banyak peran, sudah banyak yang kami lakukan. Tetapi apakah yang kami lakukan ini semata-mata bernilai fisik, bernilai materi saja? Apakah kami juga mewariskan nilai-nilai rohani? Apakah kami mengajarkan anak-anak kami untuk mengasihi Tuhan? Apakah kami menggunakan segala kesempatan, segala cara untuk mengingatkan mereka mencintai Tuhan yang esa dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan? Apakah kami melepas anak kami pergi sekolah tanpa bekal rohani yang cukup dan membiarkan mereka bergumul, depresi, merasa sendiri, kehilangan pegangan? Tuhan, tolonglah kami dan ampuni kami. Masih ada kesempatan. Kalau anak-anak sudah besar, ada kesempatan untuk mengingatkan, mengajarkan kepada cucu-cucu. Tuhan, kuatkanlah keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi berbagai tantangan yang berat di masa ini dan masa-masa yang akan datang. Tolong gerejamu bagaimana berperan di dalam ikut mendukung keluarga-keluarga supaya boleh menjadi keluarga yang tangguh. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.